Langit dan bumi itu akan menangis kalau yang mati bukan Fir'aun, ya. Kalau yang mati itu orang-orang beriman. Nah, ternyata ada penguatnya dalam riwayat-riwayat bahwa kata riwayat Ibnu Abbas ya, langit itu ada pintunya. Pintunya itu tempat turun rizki, misalnya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para jamaah sekalian, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan para guru kita bersama, para asatiz, para ustadzat, mungkin ada yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Danuri Syafi'i, Bapak Ustadz Ardi Wijaya, serta para orang tua kami yang senantiasa saya mohonkan bimbingan dan tegurnya, doa-doanya. Ada Pak Anang, ada Pak Dewazir, Pak Dimugiono. Yang saya hormati pada malam hari ini tuan rumahnya adalah Bapak Guru Yayan. Beliau sekaligus berniat untuk mengirimkan doa untuk almarhum beliau, yaitu Bapak Haji Ilham Lubis bin Hashim Lubis. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf saya nggak bawa kitab yang biasa saya baca itu ya, karena memang dari rumah saya sudah menyiapkan hati dan pikiran. Jadi sekarang tidak ada kitab yang saya baca, kita hanya memberikan hikmah saja ya. Bapak-bapak sekalian, ini acara yang sudah ke 100 hari dari almarhum ya Pak ya? 100 hari ya? Ya. Apa sih yang kita inginkan dari pelaksanaan acara-acara seperti ini itu sebenarnya? Yang kita inginkan itu satu sebenarnya, bahwa kita senantiasa ingat bahwa sebentar lagi, nggak lama kita akan nyusul kepada almarhum. Ya, itu perlu diingatkan setiap hari, harus diingat-ingat itu ya. Kita ini bukan makhluk abadi, nanti kita akan satu demi satu akan hilang satu persatu ya, menyusul Bapak Ilham Lubis ya. Bapak-bapak sekalian, dulu itu ya, orang-orang tua kita itu kan berdakwahnya dengan bijaksana gitu ya. Sering di musola-musola itu kedengeran puji-pujian. Apa puji-pujian? Ya, kalau orang kita bilangnya sholawatan. Kalau di sini saya rumah Pak Imron terus musola gitu ya. Kalau rumah saya di Banyuwangi Pak, rumah saya depan rumah Bang Arif itu musola udah. Jadi benar-benar adep-adepan. Nah, setiap hari sholat 5 waktu itu dengar puji-pujian. Puji-pujian pakai bahasa Jawa. Nah, itu kalau saya ingat-ingat itu puji-pujian, itu tersentuh hati. Tersentuh. Dan itu memang fungsinya puji-pujian, salah satunya itu. Dakwah tanpa merasa orang yang didakwahi itu merasa didakwahi gitu ya. Jadi ada syair-syair yang kadang-kadang orang kalau ingat itu jadi nangis gitu ya. Nah, karena saya nggak bawa kitab, sekarang saya mau nyanyi aja ya, nyanyi itu ya. Nah, dulu itu saya sering dengar seperti ini Pak, tapi saya agak-agak lupa ya, versinya banyak soalnya. Para sederek kita sedoyo, lanang estri enem lan tuwa, mumpung urip ana ning donya,
saben waktu podo ilingo. Yang ikutin saya cuma Pak De Wazir. Ya, yang hafal Pak De Wazir, yang ngerti oleh Bang Arif, Pak Danur ya. 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 Ngerti Pak? Lihat ada tulisannya. Ya. Poro sederek kita sedoyo itu kalau bahasa sekarang itu hai guys gitu. Ya. Intinya itu ingat setiap waktu selama kita hidup ya. Ingatlah satu hal. Apa itu? Ilingo bakal teko timbalane mboten kenging wakilan, timbalane kang moho kuwasa, gelem ra gelem bakal dipokso gitu Pak ya. Jadi ingat satu hal bahwa nanti akan datang panggilan Allah. Panggilan ini nggak bisa diwakilin. Ya, ketika panggilannya datang terus anak buah kita misalnya OB atau CSO suruh wakilin gitu ya. Soalnya wakilin saya belum siap gitu. Nggak bisa. Timbalan ini panggilannya nggak bisa diwakilkan. Mau nggak mau bakal dipaksa. Gelem ora gelem bakal dipokso. Ya. Oh, udah mau nggak mau berangkat. Ya. Terus disalini kelamben putih yen wis budal ora kadek mule ya. Tumpakane kereta Jawa rodane roda manungsa gitu Pak. Ya. Jadi nanti baju kita akan diganti menjadi baju putih. Kita itu dimuliakan, Pak. Nggak kayak orang-orang lain yang jenazahnya dibakar ya misalnya. Kita itu dimandikan, dikeramasi, disabuni ya. Pertama itu diistinjai dulu, dibersihkan perutnya supaya kotorannya nggak udah keluar semua. Kuping dikasih cotton bud, ini di semuanya digosok gigi kita sama amil itu ya yang memandikan. Setelah selesai diwudui, kita dikasih diwudui karena nggak bisa wudhu sendiri ya, diwudui. Ya. Setelah selesai ya digosok pakai daun bidara, digosok pakai pandan kadang-kadang ya, disabuni, disiram. Setelah itu terakhir disiram lagi pakai kapur barus air itu ya. Nah, wangi Pak, kita wangi. Digotongnya juga pakai doa ya. Ketika dimandikan amilnya juga nggak diem mulutnya itu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu didoain terus. Allahumma ij'alni wa iyyahu min ahli taubah itu begitu diangkat dibaca bismillahi ala millati rasulillah terus ya, ditaruh di kain kafan. Kalau laki kain kafannya berapa? 3 itu maksudnya jenazahnya diukur, dilebihin dikit, terus dirobek, diukur lagi sama rata gitu ya, dirobek sampai 3, terus disusun, kasih kapas, baru dibungkus. Bungkusnya nggak kenceng-kenceng, nggak bukan simpul mati, tapi simpul tali sepatu yang kira-kira ditarik itu copot, dibawa ke kuburan. Ya kita itu dimuliakan sekali ya. Kalau perempuan lebih ribet ya. Perempuan itu kainnya 2 untuk pembungkus, terus ada untuk apa namanya khimarnya ini untuk kerudungnya, ada untuk baju kurungnya sama untuk roknya itu. Jadi 5 total. Nah, itu harus siapin itu ya. Siap-siap kain kafan itu harus beli. Nah, nanti kita dipakein baju putih. Kemudian kalau kita sudah berangkat nggak bakal pulang lagi selamanya ya. Kita nanti naiknya itu bukan Alphard, bukan apa? Bukan BMW tapi kereta Jawa, Pak. Naiknya itu kereta Jawa. Apa kereta Jawa itu? Rodanya itu manusia ya. Menungso rodanya ya. Keranda Pak, dipikul. Nah, kemana Kak kita nih? Kata syairnya gini, jujugane omahku tanpa bantal tanpa keloso, omahe ora ono lawange, turu dhewe ora ono kancane ya Allah ya.
Masya Allah. Jadi tujuan kita itu rumah di dalam tanah, nggak ada bantal, nggak ada tikernya Pak. Walaupun tikernya diikuti dipendem, nggak kita pakai di sana. Ya. Nggak ada pintunya, kita tidur sendirian, nggak ada temennya. Masya Allah. Siapa? Nah ini kan harus diingetin, ya. Harus diingetin. Setelah itu apa? Dijujuki anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Terus apa Pak? Anak budu podo nyambang, podo nangis koyo wong nembang gitu ya. Nanti kita itu ditutupin pakai bambu ya, ditutupin biar nggak kelihatan dari luar. Ya, terus ditanam, diuruk pakai tanah. Nanti anak putu tetangga semuanya pada nyekar, semuanya nangis seperti orang lagi nembang, ya, nembang pada nangis, ya. Yang nangis Pak sebenarnya bukan cuman manusia yang nangis. Kata Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat alaihimus sama wal ardu wa makanu mundorin. Ini ayat Al-Quran mengenai Fir'aun. Kata Al-Quran, Fir'aun itu meninggalnya nggak ditangisi langit, nggak ditangisi bumi, dan dia nggak usah nunggu disiksa, nggak usah nunggu apa-apa, langsung disiksa di sana. Nah, orang-orang yang cerdas Pak bisa memahami. Ini kan ayat untuk Fir'aun, tapi kata Al-Quran, Fir'aun itu nggak ditangisi langit, nggak ditangisi bumi. Berarti ada isyarat bahwa langit dan bumi itu akan menangis kalau yang mati bukan Fir'aun, ya. Kalau yang mati itu orang-orang beriman. Nah, ternyata ada penguatnya dalam riwayat-riwayat. Bahwa kata riwayat Ibnu Abbas ya, langit itu ada pintunya. Pintunya itu tempat turun rizki, misalnya untuk Pak Arno itu turun rizki. Terus amalannya Pak Arno itu juga naik, malah masuk melalui pintu itu. Melalui pintu itu masuknya. Jadi ada pintu tempat turunnya rezeki dan naiknya amal soleh maupun amal jelek. Amal jelek juga naik lewat situ. Nah, ketika kita meninggal, maka pintu itu tertutup. Maka bumi itu menangis. Kenapa menangis? Karena tempat-tempat dia berbuat baik sudah nggak ada lagi orangnya yang biasanya berbuat baik di situ. Sudah tidak ada lagi, ya. Langit juga akan menangis karena tidak ada lagi amal baik dan doa-doa yang lewat ke situ lagi. Jadi itu, ya, makanya kata ulama, diperbanyaklah mas'ad. Mas'ad itu artinya tempat naiknya amal kebaikan itu perlu diperbanyak. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, ada hadis sahih rawahu Muslim itu ya. Nabi Muhammad itu melarang untuk menyambung sholat dengan sholat, ya. Naha antu sholat as-sholatu bis sholat, ya. Dilarang orang habis salam assalamualaikum berdiri lagi di situ untuk sholat lagi, itu dilarang oleh Nabi. Tetapi harus dipisah dengan cara pindah atau dengan cara ngomong, ya. Dengan cara ngomong. Ya salaman lah, ya. Habis assalamualaikum salaman, ya. Salamannya sambil ngomong kalau bisa. Hai guys, hai guys lagi. Ya gimana ya? Nah, karena itu dianjurkan kita memperbanyak tempat-tempat yang nanti karena jadi saksi Pak. Ya. Kata Al-Quran surat Az-Zalzalah itu gimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Para ulama menafsirkan pada hari itu bumi akan cerita mengenai amal-amal kita semua. Kita pernah nginjek di sini, pernah sholat, itu akan cerita dulu dia di sini, ya. Amalnya naik dari sini, dulu amalnya dari sini. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak tempat itu, Pak. Jadi harus habis sholat fardu kita geser, pindah, ya, pindah. Pindahnya ke depan boleh, ke belakang boleh,
ke kanan, ke kiri boleh. Cuman kata Fathul Muin, kalau misalnya pin kita sudah ada di soft pertama, jangan pindah ke belakang, karena keutamaannya pindah itu masih kalah sama keutamaannya soft pertama. Jadi kalau di soft pertama kita geser ke kiri, ke kanan, ya, atau maju jadi imam, ya. Itu. Nah, termasuk pengajian kita ini, Pak, kita mesti pindah-pindah, ya. Hari ini di rumah Pak Yayan, besok ke rumah Belum ada ya, Bang? siapa minggu depannya diumumin sekarang aja. Nah, ini nih tempat duduk saya nih. Tadi saya baca Yasin di sini, baca kalimah thayyibah di sini. Nanti dari sini ini adalah mas'ad saya. Mas'ad itu tempat naiknya amal menuju langit. Ini tempat saya nanti naik, ya. Nanti cerita ini. Tempat yang saya duduk ini nanti cerita. Ya, tuhaddisu akhbaroha. Pernah ngaji di sini, pernah ngaji di sono. Makanya kita beramal itu pindah-pindah ya, Pak, ya. Supaya buminya itu banyak. Kalau di sini udah penuh, pindah ke rumah Pak RT. Ngaji. Ya. Nah. Gitu, Pak. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Jadi intinya adalah kita sebagai umat Islam, wafatnya kita itu adalah sesuatu yang mesti dan baik bagi kita kalau kita beriman, dan ditangisi oleh langit dan bumi, Bapak sekalian, ya. Karena itu jangan sampai yang naik ke langit itu amalan jelek aja, ya. Dan itu biasanya ada tanda-tandanya, Pak. Biasanya itu diberi teguran oleh Allah, ya. Kadang-kadang itu kalau ada rumah sering kita pakai maksiat, itu tiba-tiba banyak tikus gitu, ya. Banyak apa gitu, ya. Itu kita introspeksi, jangan-jangan ini cobalah diganti dengan amal soleh. Ya, siapa tahu tikusnya hilang. Coba aja, siapa tahu, ya. Biasanya seperti itu. Ada aja teguran itu aja. Yang rumahnya tiba-tiba ambruk lah apanya gitu, ya. Itu masih ditegur namanya. Makanya dari setiap tempat itu yang baik naik ke atas langit itu. Demikian, Pak, sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.